ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azil Naufal Sadik. Saya di sini akan mempresentasikan eh, tugas besar keamanan jaringan. Yang pertama adalah kita enkripsi deskripsi menggunakan AES-256. Pada apa yang terjadi jika Anda menggunakan kunci yang salah untuk deskripsi jelaskan hasil Anda di bawah. Sini saya akan memasukin kode OpenSSL NSC AES256 TS CBC migrate name NSC atau out isi pesan teks. Di sini kan memasuki passwordnya. Nah, saya coba memasukin password privasi. Nah, muncul tuh error. Kenapa bisa error? Karena eh, ada baca deskripsi atau error kode. Karena kenapa bisa ada tanda baca seperti itu? Karena proses Anda memasukin kata sandi tidak sesuai apa yang Anda masukin pada awal tersebut. Nah, kode sandi awal tersebut saya pakai 1234. Nah, saya masukin pakai kata sandi Bekasi. Nah, kita dapat di terenkripsi data tersebut. Jadi kita bisa dibuka. Akhirnya hanya mengambilkan get deskripsi atau data error saja. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa hasil deskripsi sesuai dengan payload teks yang asli? Yang pertama, saya akan membuat CD dokumen. CD dokumen itu adalah saya akan membuat folder dokumen tersebut. Oke. Lalu kita buka OpenSSL NSC AES256 CBC South PBKD F2 in name text out name NSC XXD name NSC H. Kita akan di sini memasuki passwordnya itu. Passwordnya saya akan memasuki 1234. Lalu kita masukin kembali passwordnya itu 1234. Oke. Lalu kita buka lagi kodenya. Open NSL NSC AES 256 CBC D min D PP PBKD F2 in NSC. Lalu kita masuki isi file tersebut. Nah, kita coba kita buat isi filenya dengan isi dengan bawa pesan titik txt. Lalu kita masuki isi file tersebut. Lalu kita mengambilkan isi file yang kita telah buat, yaitu get isi pesan teks. Nah, setelah kita membuat file tersebut, setelah kita mengambilkan isi file tersebut, akan muncul output 23040 7040. Oke. Mohon maaf untuk agak ketinggalan. Sebelum sesudah CD dokumen kita memasuki nano nim xt yang berfungsi untuk mengisi isi file nim text itu, yaitu misal saya isi 23040 7040. Nah, itu yang saya isi pada nim text. Setelah itu kita pesan enter saja. Yang kedua adalah enkripsi dan dekripsi menggunakan RSA. Apa yang Anda amati setelah melakukan file dengan kunci privat? Jelaskan hasilnya. Seperti biasa, pertama kita buka CD dokumennya terlebih dahulu. Lalu kita masukin data OpenSSL Gamekey algorithm RSA out private pakai aplikasi RSA Kegen Hills 2048. Ini akan mengampilkan outputnya seperti
bintang-bintang yang ada pada gigabyte tersebut, yang artinya berhasil. Setelah itu, OpenSSL erase in private PEM pop out of public PEM, yaitu setelah kita masukin data bahwa verifikasi data tersebut, waiting RSA itu adalah proses verifikasi data tersebut, yaitu datanya itu berhasil, jadi kita verifikasinya. Oke. OpenSSL pakai YUL, kita mengenkripsi RSA dulu, IP public PEM, public in, min text out, min SF, RSA. Lalu di sini kita nggak muncul apa-apa ya, isi file teksnya. Oke, OpenSSL pakai outputnya tidak kelihatan. OpenSSL pakai YUL, guys, kita deskripsi terlebih dahulu. Include private PEM in nim RSA. Nah, kita buat filenya itu hasil RSA teks. Nah, jadi kita mengambilkan isi file pada hasil RSA teks. Setelah itu muncullah output yang diinginkan pada file hasil RSA teks, yaitu 230407040. Jelaskan perbedaan dalam penggunaan kunci publik dan kunci privat dalam enkripsi RSA. Kunci publiknya itu kunci yang dirancang untuk diberikan secara luas kepada siapa saja. Kunci ini disimpan dalam file public PEM, yaitu fungsi utama untuk melakukan enkripsi data. Keamanannya itu siapapun dapat menggunakan kunci publik Anda untuk mengirimkan pesan rahasia. Namun pesan tersebut dikunci. Setelah dikunci, kunci publik itu sendiri tidak bisa digunakan untuk membukanya kembali. Terima kasih pada Keminal. Anda menggunakan dengan perintah OpenSSL pakai YUL and ya untuk mengubah file name text menjadi file terenkripsi name text RSA. Kunci privat. Kunci yang harus dijaga kerahasiaannya dan hanya boleh diakses oleh pemilik. Gunakan kusuk untuk melakukan deskripsi yang telah dikunci oleh publik pasangannya. Kuncinya adalah salah satu alat yang mengembalikan data Anda menjadi informasi asli. Jika kunci ini hilang atau dicuri, maka rahasia data Anda akan terancam. Implementasinya adalah Anda menggunakan dengan perintah OpenSSL pakai YUL deskripsi untuk membuka file nim RSA sehingga menghasilkan kembali teks asli 230407040 dalam file hasil RSA teks. Next. Yaitu kita workshop. Kita pilih proses login. Dari file tersebut, IP address dan IP address client dan IP address server yang terlibat dalam proses login. Nah, di sini IP kliennya adalah 192.168.10.2. Itu terlihat pada yang warna biru gelap, ya adalah mengirim data post dari klien. Nah, kalau IP server yaitu 36.50.222.100, yaitu yang paket nomor 152 atau kolom source untuk merespon paket 1959. Metode HTTP yang digunakan pada penggunaan request login adalah metode yang digunakan dalam post. Terlihat ada teks merah post login index PHP. Pas URL-nya dapat diakses login tombol, contohnya login out, login PHP, DSB. Part yang diakses adalah login, index di PHP, atau dengan lengkapnya login index PHP outbound min 1. Status kode yang diberikan server pada respon pertama adalah request login tersebut.
Status kode adalah 303 search author, yang artinya menunjukkan siapa melakukan pengalihan prediction setelah menerima data login tersebut. Enkripsi data login, temukan paket HTTP yang memuat data login, username, atau password. Data login ditemukan pada bagian request body, teks yang warna merah yang dikirimkan oleh klien pada server menggunakan metode query, yang isinya adalah username yang dikirim jaringan, password yang dikirim genap, format pengirimannya adalah application www form Unicode. Amati keamanan HTTP dan HTTPS. HTTP ini adalah karena mengirim data dalam plain text atau teks biasa tanpa deskripsi. Siapapun yang lagi jago komunikasi adalah klien dan server seperti dengan jaringan wifi dapat membaca data sensitif secara utuh tanpa perlu kunci deskripsi. Cara data dikirim jaringan pada HTTP adalah data di dalam bentuk teks asli melalui pose protokol TCP. Sedangkan HTTPS adalah data terlebih dahulu melalui proses enkripsi menggunakan protokol TLS atau SSI. Oke. Kemampuan enkriptor untuk membaca isi teks paket pada HTTP penyelenggara dapat dengan mudah melakukan sniffing menggunakan tools seperti Wireshark untuk membaca seluruhnya. Itu isi data termasuk username, password. Sedangkan HTTPS adalah penyerang berhasil menganggap paket tersebut, mereka hanya akan melihat karakter acak yang mustahil dibaca tanpa kunci deskripsi yang valid. Oke. Jika proses login yang sama dilakukan menggunakan HTTP, jelaskan bagian mana dari paket yang masih dapat diamati oleh attacker, yaitu IP address asal dan tujuan. Port yang digunakan adalah biasa port 443, dengan paket data, atau hostname domain melalui TLS atau SNI. Bagian mana yang kita dapat dibaca secara langsung, yaitu isi form login, username jaringan, password genap akan terkendali sebenarnya. Pas URL lengkap login indeks PHP akan tersembunyi. HTTP headers, hooks, user agen atau data sesi lainnya tidak akan terbaca. Sini ada